Loh, kok di sini masih ada desa? Bukannya kita tadi udah lewatin desa terakhir? Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang kali ini akan menceritakan kisah pendakian tahun 80-an ketika mendaki Gunung Merbabu. Ketika itu, pendakian Gunung Merbabu masih sepi, tidak seperti sekarang. Dalam kisah ini, menceritakan saat mereka memasuki desa Takasat Mata yang ada di Gunung Merbabu, yang memang sudah banyak cerita mengenainya. Di dalam desa tersebut, banyak keanehan yang terjadi. Dan yang paling bikin kaget adalah, desa Takasat Mata itu ternyata mengambang di atas jurang yang ada di Gunung Merbabu. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh budeku, kakak dari mama, yang sedang melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Pada saat itu, Bude masih SMA di tahun 80-an. Bude adalah seorang pecinta alam yang sudah sering melakukan perjalanan ke hutan, gunung, dan tempat yang berbau alam. Gunung Merbabu terletak di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pendakian kali ini diikuti oleh 4 teman sekolah dan komunitas pencinta alam Salatiga Semarang. Sampailah mereka di base camp kaki Gunung Merbabu, bertemu 2 pemandu wisata. Sebelum pendakian dimulai, mereka diberikan beberapa wejangan atau nasihat oleh bapak pemandu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka dan tidak boleh dilanggar selama melakukan perjalanan. Setelah itu, mereka mengecek semua perlengkapan dan berdoa menurut agamanya masing-masing. Aturan yang harus dipatuhi adalah 1. Tidak banyak bicara, bercanda sembarangan, harus jalan dengan tenang. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, buang kotoran sembarangan, bahkan meludah pun tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, mengikuti semua arahan dari pemandu. Pendakian menuju puncak Merbabu dimulai. Mereka melewati jalur selo yang berada di Kabupaten Boyolali. Jalan menelusuri hutan yang sepi dengan pohon yang rindang dan besar-besar. Cuitan burung dan gesekan daun terdengar sangat jelas selama perjalanan. Desa pertama telah dilewati dengan aman. Selama perjalanan, sunyi dan sepi. Sesekali mereka bertatapan muka dan menegur satu sama lain agar selalu menjaga kestabilan kondisi tubuhnya. Terus berjalan menelusuri hutan, mengikuti arahan pak pemandu. Ada beberapa tempat yang dilewati merupakan tempat keramat yang tidak boleh disentuh. Tidak terasa, desa terakhir pun sudah dilewati. Mereka pun terus berjalan menuju puncak Merbabu. Tiba-tiba, kabut mulai turun. Cuaca mendadak menjadi gelap dan mendung. Padahal, perkiraan cuaca pada hari itu cerah. Belum saatnya juga matahari untuk terbenam. Tiba di suatu tempat, ada sebuah gapura atau gerbang besar. Dengan perasaan sadar tidak sadar, Bude berbisik dalam hati. Loh, kok di sini masih ada desa? Bukannya kita tadi udah lewatin desa terakhir? Bude seolah-olah melihat ada sebuah desa yang ramai penduduknya, seperti desa-desa pada umumnya. Pak pemandu juga sempat memberhentikan langkahnya dan berdiam diri melihat gapura desa tersebut. Tapi beliau tetap berjalan. Mereka pun memasuki desa tersebut. Salah satu teman Bude bertanya ke Pak pemandu, "Pak, kok kita kesini?" Pak pemandu diam, tidak menjawab pertanyaannya.
Mereka melihat sekeliling desa tersebut sambil berjalan perlahan. Banyak masyarakat, ada warung, ada anak kecil, rumah-rumah dari bilik bambu yang seperti desa biasa. Tiba-tiba, ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka. Bapak ini menawarkan untuk mampir, untuk beristirahat sejenak. Diajaklah mereka duduk beristirahat di balai atau gazebo yang besar. Mereka diberikan makanan berupa ubi, pohong, singkong yang disajikan dengan hangat-hangat. Mereka sedikit bercerita kepada bapak ini. Ternyata, bapak ini merupakan kepala desa di desa tersebut. Sampai mereka ditawarkan untuk bermalam di desa tersebut. Ya, mau tidak mau, karena cuaca yang sedang tidak bagus, mereka akhirnya menginap di sana. Mereka mandi, makan, sholat dan tidur, seperti aktivitas manusia biasa. Bude berpikir, ya udahlah, mungkin memang masih ada desa lagi sebelum sampai di puncak. Keesokan harinya, ada keanehan yang mereka alami. Mereka melihat ada gerombolan pendaki lain yang sedang berjalan menuju puncak. Tapi pendaki tersebut sama sekali tidak menyapa mereka. Berjalan lurus saja, seperti tidak melihat kita yang sedang bersantai ria. Mereka heran dan saling bertatapan muka. Dengan kondisi yang sangat membingungkan ini, Pak Pemandu meminta agar mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak Merbabu. Mereka pun berpamitan dan berterima kasih kepada Pak Kepala Desa atas niat baiknya kepada mereka semua selama beberapa hari. Saat jalan menuju gerbang desa, Bude dan beberapa temannya melihat hal-hal yang sangat aneh. Bude melihat ada seseorang dengan kondisi kakinya seperti mengalami kelainan atau cacat. Badannya normal menghadap ke depan, tapi kakinya terbalik. Jari-jarinya menghadap ke belakang. Letak mata kakinya ada di depan, sejajar sama tubuh bagian atas. Dengkulnya pun menghadap ke belakang, tapi jalannya tetap ke arah depan. Gimana ya jelasinnya? Kalian bayangin aja sendiri deh. Bude melihat ada sekitar 5-6 orang yang memiliki kondisi seperti ini. Maaf ya sebelumnya, bukannya lancang atau gimana, tapi Bude selaku orang awam melihat kondisi ini sempat kaget dan bingung. Bude berpikiran, ya mungkin aja ada beberapa orang yang mengalami kelainan seperti itu di desa ini. Karena akses ke atas gunung susah, belum ada rumah sakit atau balai pengobatan di daerah ini. Beberapa teman Bude juga melihat keanehan ini, tapi mereka hanya bisa diam dan menampakkan wajahnya kebingungan, sambil sesekali berbisik dalam hati masing-masing. Mereka harus menjaga sopan santun dan tetap mengikuti arahan Pak Pemandu. Ketika ingin sampai di gerbang, Bude melihat ada sebuah warung yang menjual makanan siap saji atau warkop. Tempatnya ramai, tapi tatapan Bude langsung tertuju kepada seorang laki-laki yang sedang makan di warung tersebut. Laki-laki tersebut seperti memiliki rambut panjang yang sedang dikuncir. Tapi ketika dilihat lebih mendetail dan lebih dekat, ternyata yang dikuncir itu bukan rambut, tapi daging. Entah daging seperti apa dan jenis apa, tapi seperti daging merah yang sedang diikat di kepala. Merinding dan lemes, asli. Sangat aneh kan? Salah satu teman Bude juga melihat laki-laki di warung itu, dan laki-laki itu menengok ke arah dia. Sekejap mata, saling lihat-lihatan. Ternyata matanya hitam, tidak ada warna putihnya. Matanya seperti bolong melompong. Bude dan temannya berusaha untuk tetap santai dan biasa saja. Sampailah mereka semua di gapura. Mereka diberi sesuatu oleh Pak Kepala Desa, seperti bungkusan putih kecil. Sambil mengasih barang itu, dia bilang, "Ini bungkusannya. Harus kamu genggam terus ya selama perjalanan sampai ke puncak.
kalian jangan nengok ke belakang kalau belum sampai di pohon itu. Sambil nunjuk sebuah pohon besar. Jangan nengok kanan kiri pokoknya. Jalan lurus aja terus. Jangan belok-belok. Baik Pak. Terima kasih atas jamuannya. Permisi Pak. Assalamualaikum. Perjalanan ke puncak Merbabu kembali dilanjutkan. Sunyi dan sepi kembali menemani perjalanan mereka. Sampailah mereka di pohon besar yang ditunjuk oleh Pak Kepala Desa. Sebelumnya, aman-aman saja. Selang beberapa langkah melewati pohon itu, salah satu teman Bude yang penasaran dan merasa sangat tidak enak selama perjalanan, dia langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Lalu dia langsung menjerit ketakutan dan kaget. Ternyata yang dilihat adalah jurang yang dalam sekali. Di depan jurang pun tidak ada apa-apa selain mereka. Semuanya langsung menoleh ke belakang dan kaget. Semuanya pun langsung lemas dan tergeletak duduk di atas tanah, kecuali Pak Pemandu. Bagaimana tidak kaget? Orang barusan, mereka lagi jalan di atas jurang. Kebayangkan, mereka jalan ngambang di atas jurang. Langsung deh, dibantu Pak Pemandu sambil dibacain doa-doa. Pas mau lanjutin perjalanan, dibukalah bungkusan putih yang selalu digenggam selama perjalanan tadi. Dan ternyata isinya adalah rumput teki. Tidak tahu isinya apa selama perjalanan tadi. Lanjut berjalan menelusuri hutan, sampailah mereka di puncak Merbabu sekitar pukul 3 pagi. Tidak lama kemudian, terbitlah matahari menyinari tubuh mereka. Rasa lelah, ketegangan, kesunyian, dan kepanikan selama perjalanan terbayar sudah dengan melihat pemandangan dari puncak Merbabu. Mereka menikmati keindahan alam semesta dan tidak lupa juga bersyukur atas semuanya. Ketika hendak turun gunung, salah satu teman Bude ada yang takut untuk melakukan perjalanan kembali. Dia masih terbayang dengan kejadian saat naik ke puncak. Tapi semua teman-temannya meyakinkan dia untuk tetap kuat dan selalu berpikir positif. Perjalanan menuruni Merbabu pun dimulai. Dan sampailah mereka di base camp Gunung Merbabu. Saat sedang beristirahat, salah satu teman Bude menceritakan beberapa keanehan yang dia lihat dan rasakan selama perjalanan, terutama saat mampir ke sebuah desa. Mereka sudah berpisah dengan Pak Pemandu. Disitulah, satu persatu, cerita keanehan mulai terungkap. Karena menjaga sopan santun saat mendaki, mereka hanya bisa diam selama perjalanan dan memendam semua rasa itu dalam diri masing-masing. Saat sedang bercerita, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek atau mbah yang menghampiri mereka. Mbah mendengar cerita tentang desa aneh itu dan langsung bertanya-tanya. Semua percakapan aslinya pakai bahasa Jawa. "Tadi kalian ngerasain apa?" tanya si mbah. "Gak kenapa-napa kok mbah. Cuma kita bingung. Kita sudah lewatin desa terakhir di atas. Cuma tidak lama, kita masuk dan mampir ke sebuah desa lagi." Tanpa basa-basi, si mbah langsung ceritain tentang desa tak kasat mata itu. Ternyata, memang benar keberadaannya. Memang desa itu terlihat seperti desa-desa pada umumnya. "Kamu di sana dikasih makan apa?" tanya Simbah lagi. "Dikasih telo, ubi, singkong mbah. Anget-anget loh mbah. Yang sebenarnya kalian makan itu krokot atau daun dan akar pohon," kata Simbah. "Loh mbah, enggak kok. Ubi mbah. Enak kok." Pemandumu itu tahu semuanya. Dia ngerti. Kalian di sana beberapa hari, tapi di sini cuma beberapa jam. Tapi alhamdulillahnya kalian selamat kan? Gak ada yang celaka atau apa-apa. Terus kalian dikasih apa lagi?" "Ini mbah," sambil nunjukin bungkusan putih. "Oh alah. Ya udah, kalian ambil air wudhu dan sholat." Memang benar, kalau mereka macam-macam selama pendakian, mungkin aja
ada yang lebih aneh lagi. Apalagi kalau tahu posisi mereka sebenarnya ngambang di atas jurang. Sekian cerita ini. Terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.